tugas-tugas pendidikan sekarang ini sudah model online. Ini yang membuat kita tidak bisa menghindar dari HP ya. Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak kita. Loh, KTP itu difoto langsung dipakai untuk judul, Pak. Iya. Lama-lama dia tahu-tahu mendapat tagihan 5 juta apa berapa begitu. Diurut-urut ternyata dia tadi itu pelakunya. Loh, kok super tega? Kan kita juga tahu pusatnya judul itu di mana. Di Kamboja sudah seperti itu. Ternyata karyawannya di sana itu sebagian besar mayoritas juga orang Indonesia yang menjadi operator judul di Kamboja itu. Kan ini sudah sangat mengerikan sekali. Orang tua, yang terpenting orang tua. Kalau guru di sekolah itu kan tidak sampai ke sana perhatiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa podcast Bangsa Online yang berbahagia, berjumpa kembali di podcast Bangsa Online. Masih bersama narasumber dari DPRD Jawa Timur. Kali ini kita akan membahas tentang judul, temanya peran orang tua dalam mengawasi potensi bahaya judul terhadap anak. Saat ini telah hadir narasumber kita. Beliau adalah anggota DPRD Jawa Timur dari Komisi A. Beliau berasal dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dari Dapil Jatim 4 yang meliputi Banyuwangi, Situbondo, dan Bondowoso, dan sudah 3 periode di DPRD Jawa Timur. Jadi beliau sudah sangat menguasai permasalahan yang ada di Jawa Timur, termasuk judul yang merupakan bagian dari Komisi A. Langsung saja, Bu Nyai Mulharun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bu Nyai disapa pemirsa podcast Bangsa Online. Ya, pemirsa Bangsa Online, alhamdulillah sore ini kita ada kesempatan untuk berbagi informasi mengenai bagaimana bahaya judul bagi generasi kita ke depan, juga generasi yang sekarang tengah mengalami derasnya arus judul. Kami insya Allah akan bersama Mas Dide untuk sekedar memberikan wawasan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Amin. Saya kira pasti ada manfaat dari bincang-bincang kita hari ini, Bu Nyai. Ini kan gini Bu Nyai ya. Judi online ini kan, atau judul yang biasa kita ini kan kenal, ini kan sudah ini kan masuk ke berbagai macam kalangan Bu Nyai. Tidak hanya orang dewasa, tapi sekarang udah masuk ke kalangan anak-anak Bu Nyai. Ya bisa jadi mungkin karena terbukanya kesempatan gadget itu ya Bu Nyai ya, yang sangat mudah diakses oleh anak-anak. Nah, kalau menurut Bu Nyai ini kan gadget ini kan dia pintu masuknya aplikasi judi online ya Bu Nyai. Ini kan seperti dua sisi pisau ya Bu Nyai ya. Gadget ini dia satu sisi positifnya, dia bisa jadi sarana anak untuk ini dibutuhkan tapi berbahaya juga. Jadi kalau menurut Bu Nyai ini, gadget ini sebaiknya dibatasi, apa dilarang sama sekali, apa ini ada peran orang tua nih untuk membatasi gadget di tangan anak ini? Baik, memang semua yang dilakukan oleh anak kita itu kalau ditarik garis merah
utamanya adalah tanggung jawab orang tua. Oke. Mereka mendapat pegang gadget pun duitnya dari orang tua. Oke. Tetapi kalau mereka tidak kita fasilitasi, mereka juga ketinggalan informasi. Benar Mas, kalau memang seperti dua mata pisau ya. Bahkan di kalangan ibu-ibu itu mengatakan gadget itu setan gepeng. Gitu. Jadi sebetulnya tanggung jawab pertama memang orang tua. Bagaimana orang tua itu awal pertama kali memberikan fasilitas gadget ke anaknya, yang harus dipertimbangkan adalah untuk apa, hasilnya itu apa, kemudian bagaimana orang tua mengawasi pemakaian gadget itu. Saya rasa bukan gadget aja ya, laptop, atau komputer. Ada sebetulnya orang tua itu seharusnya membijaksanai, apa ya bahasanya, membijaksanai bagaimana anak-anak ini pegang barang yang satu itu dengan dimanage demikian rupa tidak membahayakan kehidupannya kelak. Yang pertama mungkin carikan gadget yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai memberi yang berlebihan. Sehingga anak ini memakai sesuai dengan kebutuhan. Misal, memang hubungan komunikasi antara orang tua dengan anak ketika anak-anak di luar rumah itu kan sangat penting. Maka harus pegang gadget mereka. Yang kedua, tugas-tugas pendidikan sekarang ini sudah model online. Ini yang membuat kita tidak bisa menghindar dari HP ya. Kemudian orang tua ini harus memberikan wawasan atau arahan agar supaya bagaimana anak-anak pegang gadget ini tidak sampai sembunyi-sembunyi, apa ya. Nah, misal lagi di rumah, keluarga itu harus membuat suasana yang terbuka bagi keluarga untuk berkumpul, tetapi harus ada peraturan internal. Berkumpul tapi jangan kemudian asik dengan masing-masing gadgetnya. Dan usahakan main laptop, komputer atau gadget itu di ruang terbuka. Sehingga orang tua ini bisa mengawasi. Kalaupun anak-anak terpaksa harus di kamar, ini kakak saya tuh punya trik bahwa kunci pintu itu diambil. Jadi dia tidak bisa mengunci pintunya dari dalam. Sehingga orang tua kapanpun bisa masuk, gitu ya. Terus diberi arahan aplikasi apa saja yang boleh mereka buka. Walaupun itu sulit ya, sulit, tapi minimal orang tua non sewu ini orang tua ya seharusnya menjadi teladan pertama. Jangan sampai orang tua mengarahkan tapi orang tuanya sendiri main aplikasi yang dilarang. Bagaimana? Itu. Sementara mungkin itu ya yang sebagai dasar dari bagaimana orang tua itu bertanggung jawab terhadap pemakaian gadget itu. Bu Nyai. Berarti kan intinya kan pengawasan ya Bu Nyai. Betul. Pengawasan. Betul. Nah, terutama di rumah ya kan. Mungkin kalau di sekolah kan ada guru ya. Nah, terus gini ya Bu Nyai. Di sekolah ada guru pun jam istirahat mereka bisa bermain gadget bebas apabila dibolehkan membawa ke sekolah. Artinya ini nggak bisa dilarang 100%. Tidak bisa. Karena memang kebutuhan, sudah kebutuhan. Berarti harus lebih banyak pengarahan, harus lebih banyak pengawasan ya dari orang tua. Nah, ini kan soal judul ini kan sebenarnya
masalahnya hulu ke hilir kan. Mm-mm. Nah kalau ini kan kita bicara hilirnya nih, punya Mm-mm. ini kan. Nah kan hulunya itu kan sebenarnya kan ada tupoksinya Aplikasi aplikasi yang punya kewenangan kan Kominfo, pemerintah. pemerintah. Nah, Kak, Komisi A sendiri pernah nggak punya merekomendasi supaya ada pemblokiran? Alhamdulillah, Hmm. Komisi A ini pernah Hmm. beberapa bulan yang lalu ya Hmm. menginisiasi membuat perda Oh, tentang bahaya judol itu. Hmm. Sudah bagus itu ininya draftnya. Hmm. Tetapi ketika kita koordinasikan konsultasi ke Hmm. Kemendagri, ternyata sampai di sana diskusinya itu tidak bisa lanjut. Ada beberapa hal. Intinya kita membuat perda yang harus ada sanksi. Perda itu kan harus ada sanksi. Iya, betul. Karena siapa yang melanggar perda ini. Nah di situ kita tidak bisa membuat hukuman-hukuman tertentu. Karena judul ini produknya siapa sebetulnya? Iya, lebih domainnya ke aparat Nah, penegak hukum ya, betul. punya untuk sanksinya itu. Ya? Jadi ketika itu kesimpulannya sebetulnya judul itu kalau mau sederhana saja sebetulnya tinggal aplikasi yang tentang judul itu di Kominfo Digi, Kementerian Kominfo Digi itu ditutup barangkali sudah selesai. Sebagian dari problem judul. Dan kan judul ini apa namanya? Kadang-kadang berupa iklan pinjam uang, tapi intinya akhir-akhirnya judul kan begitu ya. Betul, Jadi apalagi saya sepakat kalau sekarang judul itu sudah melanda anak-anak. Ini yang paling mengerikan, paling mengerikan. Itu. Dia punya. Karena belakangan ini judul ini juga dia tuh masuknya tuh lebih halus gitu. Ada dia masuk lewat permainan gitu. Betul, game benar punya. Betul, gamenya itu menarik sekali. Anak-anak bisa kecanduan di situ. Maka orang tua seharusnya proteksi ya ke anaknya yang apabila sudah menunjukkan gejala-gejala kecanduan. Saya rasa gejala kecanduan itu orang tua pasti terasa ya. Misal naudzubillah min dzalik ya. Anak-anak ini sudah tidak mau beraktivitas yang lain kecuali pegang gadget. Oh, itu udah tanda-tanda. Tanda-tanda. Terus kemudian minta uang berlebih dari kebutuhan. Saya rasa orang tuanya lebih tahu lebih dulu itu. Kemudian sulit bergaul dengan orang lain, dengan saudaranya. Oleh karena itu usahakan anak ini pulang sekolah di rumahnya boleh main dibatasi di luar, kemudian usahakan salurkan minat bakatnya yang sesuai. Misal kalau anak ini bakatnya olahraga, beri fasilitas olahraga atau berikan kesempatan dia berolahraga ringan-ringan, asalkan mengurangi waktu dia untuk sendiri main gadget itu. Kemudian ciptakan waktu yang quality time ya di rumah sehingga sekeluarga dia harus ada komunikasi. Misal makan malam itu wajib hukumnya harus bersama. Setelah makan bersama, kalau kita misalnya setelah jamaah sholat maghrib atau isya itu orang tua wajib untuk berbagi informasi di situ. Apa saja nak tadi sehari apa saja yang kita lakukan. Misal kalau ibu tadi di kantor begini-begini, ayah begini-begini. Nah, kamu bagaimana? Nah, ini penting pendekatan seperti itu, pendekatan psikologis anak sehingga tidak kemudian tanya langsung, "Lapo kon mau?" Jadi dengan bahasa yang mereka tidak tersinggung, begitu mungkin ya. Artinya peluang judul itu masuk ke anak itu apabila itu keluarga kurang komunikasi juga ya, Bunya? Salah satu faktor. Salah satu faktor.
Karena memang orang tua kan yang masyarakat yang terkecil itulah yang pertama bertanggung jawab. Terjadinya kriminal yang sangat tinggi ini saya rasa tanggung jawabnya di keluarga. Kalau peran agama gimana Bunya menurut Bunya? Contoh misalnya kan ya judul ini sebenarnya masalahnya kan kalau di pondok nggak ada karena kan mereka sibuk dengan belajar terus pengawasan ketat. Ini kan masalahnya anak-anak yang di sekolah umum gitu loh Bunya. Ya. Nah, itu gimana gitu? Maka orang tua itu harus menanamkan nilai-nilai agama dari dia usia dini. Apalagi ada ya istilah Al-Ummu Madrasatul Ula. Ibu itu adalah sekolah yang pertama bagi anak kita. Jadi orang tuanya selama ini lopo kan begitu ya. Memang resiko atau bahaya melepas anak ini bagi orang tua itu penuh diperlukan pengorbanan luar biasa. Melepas pertama dia sekolah itu aja sudah penuh pengorbanan. Belum berpikir keamanannya dia di jalan, belum berpikir bagaimana dia bergaul di luar. Orang tua bagaimanapun juga harus menjadi pertama ya menanamkan nilai moral agama, kemudian yang kedua jadi teladan, kemudian yang ketiga orang tua harus mengevaluasi sikap sehari-hari anaknya. Jadi kalau misalnya di keluarga itu diwajibkan sholat berjamaah di keluarga ya itu harus. Misal anaknya sedang semua sholat dia diem di kamar nggak keluar ya harus ditindak secara pendekatan yang inilah, jangan sampai pendekatan yang kasar ya, harus dengan lemah lembut, anak-anak didekati begitu mungkin. Terus kalau memang harus berjamaah di musola ya harus berjalan semuanya ke musola. Berat, memang berat, tetapi bagaimanapun juga kalau sudah biasa anak-anak ini. Saya tuh punya tetangga Mas, maaf ini selingan ya. Di depan rumah itu, di depan rumah itu ada keluarga Nun Sewu. Ini keluarga itu sebetulnya secara ekonomi itu tidak istilahnya. Di bawah ini ya, tidak mampu itu. Jadi Nun Sewu pekerjaannya itu serabutan. Orang tuanya itu pekerjaannya itu serabutan. Tapi dia punya anak 3 itu subuh itu sekeluarga itu berjamaah di masjid saya. Yang namanya anaknya nomor 2 itu namanya Wisnu. Sejak kecil, sejak masih TK sudah ikut jamaah. Sampai besar, sampai kelas MI lulus. Saya tanya ke ibunya, bagaimana cara membangunkan anak-anak itu? Begitu kagetnya saya ketika jawabannya, kula mboten nate nggoga, Bu. Ada azan dia bangun sendiri. Coba bayangkan. Nggak rezeki itu bagi orang tuanya. Luar biasa. Anak itu sekarang jadi hafid. Mondok selalu lulus dari MI saya itu mondok di tempat-tempat yang tanpa biaya. Sampai sekarang sudah lulus aliyah. Alhamdulillah. Jadi ternyata ekonomi keluarga yang seperti itu bisa menghasilkan pendidikan yang luar biasa bagi keluarganya. Ini kan bisa jadi motivasi juga buat anak-anak yang secara ekonomi berlebihan. Nah, kan keluarga kan jadi benteng nih. Tapi kan sekolah juga kan punya peran gitu. Menurut Bunyai apa sudah perlu gitu ada edukasi yang secara tertulis gitu, maksudnya dia itu bahaya-bahaya judul ini masuk dalam kurikulum gitu loh. Ya, judul masuk kurikulum ini bagaimana caranya? Artinya disisipi gitu punya. Ya memang sosialisasi bahayanya itu yang justru harus terus disupport di mana-mana ya.
judul secara definitif itu saya pikir tidak perlu diuraikan, tapi bahayanya yang perlu terus disosialisasikan. Apalagi begitu mudahnya orang judul, dampaknya luar biasa. Luar biasa, saya ini sudah menerima kasus macam-macam ya, tentang ya tetangga ya, ada guru yang kasihan itu, ada sedikit ilustrasi juga Mas ya. Ada guru di TK saya itu ngelesi. Terus ngelesi anak muridnya, ibunya nungguin ya, ibunya murid itu. Terus sambil lalu itu secara santai bilang ke guru yang ngelesi, "Bu, sama bawa KTP?" "Nggih." "Napa, Bu?" "Anu ningali KTP ini." Loh, KTP itu difoto langsung dipakai untuk judul, Pak. Iya. Lama-lama dia tahu-tahu mendapat tagihan 5 juta apa berapa begitu. Diurut-urut ternyata dia tadi itu pelakunya. Loh, kok super tega? Guru anaknya didaftarkan judi online. Ini kan sudah bahaya sekali sudah. Judul ini. Begitu mudahnya untuk mengakses gitu. Asal ada KTP aja sudah bisa dipakai. Jadi bahayanya, saya pikir bahayanya judul ini yang harus terus-menerus disosialisasikan. Gitu. Oke, Bu Nyai. Jadi kan yang antara judul dengan pinjol itu kan dia saling terkait. Iya. Saudara sepupu apa sekandung. Iya. Biasanya orang main judul nanti akhirnya ikut ke pinjol kan? Pinjol. Karena dia ketagihan tapi nggak punya uang, akhirnya untuk mendapat uang yang paling instan itu kan pinjol itu kan. Nah, yang saya sempat baca tuh di draftnya yang raperdanya Komisi A itu juga ada ini juga judul dan pinjol ya. Nah, karena ini memang dia tuh memang penyakit masyarakat yang memang akhir-akhir ini menjadi PR kita ya. Sulit dibendung. Sebetulnya ya kita kan tahu ada siapa di atas aplikasi itu. Ya susah lah kalau kita yang kenceng-kenceng yang ternyata kan kita juga tahu pusatnya judul itu di mana. Di Kamboja sudah seperti itu. Ternyata karyawannya di sana itu sebagian besar mayoritas juga orang Indonesia yang menjadi operator judul di Kamboja itu. Kan ini sudah sangat mengerikan sekali. Berarti memang keluarga yang jadi benteng yang paling ini ya. Betul. Utama. Menurut saya orang tua yang paling utama dan paling pertama untuk mengarahkan anak-anak supaya tidak, kalau sudah sampai terjadi terlibat, naudzubillah min dzalik, ya orang tua ini seharusnya tidak serta-merta bersikap keras kepada mereka. Bagaimanapun juga anak itu kan asetnya keluarga. Ya harus dengan pendekatan religius, yang paling pertama itu pendekatan religius menurut saya. Paling ampuh itu. Kemudian diawasi, kemudian kalau memang sudah tidak mampu ya harus konsultasi ke ahlinya ya, psikiater gitu. Bagaimana cara menangani anak-anak korban judul. Memang berat, belum tanggung jawab materinya yang mungkin, apalagi kalau sampai curi-curi barang orang tuanya dijual, itu sudah luar biasa. Nah ini orang tuanya ya harus mengawasi sampai sejauh itu. Orang tua, yang terpenting orang tua. Kalau guru di sekolah itu kan tidak sampai ke sana perhatiannya. Jadi orang tua. Saya itu pernah, memang orang tua itu yang luar biasa. Di tempat saya itu anak-anak kan wajib sholat duha ya, pagi. 5:30 itu sudah datang, terus
jam 6 seperempat, itu seperempat ya, jam 6 seperempat itu sudah sholat duha lah. Ada yang terlambat, saya tanya, tapi alhamdulillah mereka jujur. Saya selalu menanamkan kejujuran. Ibu nggak marah. Ayo kamu yang penting jujur. Jujur itu dapat pahala. Akhirnya dia jujur, dia terlambat, terus mau sholat duha. Nggak boleh mas, sholat subuh dulu. Tadi sholat subuh enggak? Belum. Kenapa? Ibunya nggak bangunin. Ibu saya habis sholat subuh langsung kerja. Bapaknya nggak bangunin. Bapak itu bangunnya bareng saya. Bangunnya bareng saya setelah subuh habis. Ini kan orang tua tidak bisa dijadikan teladan. Nah, kasus seperti itu banyak sekali di kalangan keluarga di Sewu ya, di keluarga wali murid saya itu seperti itu. Nah, tadi kan juga kan Bunya juga menyinggung kan, ya? Bahwa anak-anak yang terpapar judul itu, dia rata-rata itu yang interaksinya minim ya, interaksi sosialnya minim ya. Betul. Nah, artinya penyaluran bakatnya ini kan harus diperluas nih, dibuka nih, Bunyai. Iya. Terus akses pemerintah gitu loh, juga harus bisa membuka itu gitu, punya misalnya kayak misalnya alun-alun itu nggak sekedar tempat itu kan juga bisa jadi salah satu fasum ya. Kalau sekarang punya ini melihat nih udah ini fasum yang dibangun sama pemerintah daerah udah. Kalau di Banyuwangi sudah bagus di taman, namanya Taman Belambangan ya. Taman Belambangan itu areal RTH, ruang terbuka hijau. Itu sudah ada. Kalau dulu zaman masih belum istilahnya itu kan namanya alun-alun itu kan dipagar rapot gitu ya, rapot pagar besi, dikunci, digembok, tertutup. Ternyata dipakai mesum malam-malam di dalam gitu ya, orang loncat-loncat. Nah sekarang ini dibuka oleh pemerintah yang baru ini, dibuka terus bebas kita beraktivitas di situ. Ada semacam trotoarnya itu diperlebar untuk areal kita jalan sehat, terus diberi alat-alat gym ya, alat olahraga itu semua ada. Semua ada di situ. Di sampingnya itu keliling, tinggal pilih yang mana. Kemudian tempatnya jalan itu ada. Asalkan tidak merusak rumput yang ada di tengah RTH itu. Saya rasa sudah ada. Kalau di itu tapi di kota ya, di kota. Kita nggak tahu kalau di daerah seperti apa. Tentunya kalau di daerah tentunya ya tanggung jawab camat. Kalau di Banyuwangi, mohon maaf, alhamdulillah yang namanya dulu alun-alun sudah jadi RTH semua. Sudah bisalah untuk olahraga itu. Senam sudah rame, senam itu sudah berkelompok-kelompok, sudah ini itu. Ya tinggal anak-anak ini harus ada yang bimbing memang untuk menyalurkan minat dan bakat olahraganya, seni mungkin juga bisa ke seni atau yang lain-lain gitu ya. Harus diawasi, memang orang tua yang harus mengawasi. Cuman kalau kan tidak semua orang tua itu sempat mengawasi seterusnya, mungkin terjadi apalagi yang orang tuanya nun sewu. Sekali lagi saya mengambil contoh murid saya sendiri, orang tuanya ada yang kerja di luar negeri, terus dia dititipkan ke neneknya, neneknya sudah sepuh, terus tidak tahu perkembangan informasi yang deras seperti ini, bisa juga terjadi. Bagaimana kita ngatasi? Kalau dia dititipkan ke neneknya, dititipkan ke kakeknya, itu juga problem. Tuh. Ya kayak sekarang juga kan akses internet juga kan sangat terbuka. Betul. Di alun-alun itu biasanya dia ada ini kan, internet publik gitu kan.
Oh iya, sampai ke makam pahlawan didatangi mama mereka. Kalau sudah ngejar wifi Wifi itu. ya. Kalau dulu kan penyakitnya itu main di apa? PlayStation itu apa? Rental. Iya. Itu warnet di rental. tengah-tengah kampung saya itu ada usaha PlayStation itu. Siap baju kaos untuk gantinya anak-anak. Oh iya. Mas. Jadi seragamnya sekolah itu ditaruh, dia pakai baju kaos itu. Berapa kali kita gerbek ke tempat-tempat seperti itu. Bolos, main di sana gitu lah. Sekarang kan beda lagi. Sekarang ya judul ini yang menarik, game-game itu yang menarik. Saya pikir keluarga memang paling utama. Paling utama, benteng yang paling efektif ya punya ya. Ya cuman kalau sudah terjadi dalam keluarga yang bermasalah seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita sudah angkat tangan bagaimana mereka orang tuanya tidak ada di rumah, dia dititipkan ke neneknya yang sudah sepuh, yang tidak tahu soal itu, anak-anak bebas bergaul, itu. Ya itu apa ya, PR-nya di sana tuh ibunya ya. Jadi keluarga yang dia komunikasinya kurang, pengawasannya kurang gitu kan. Nah, mungkin untuk keluarga yang dia secara ini ya, kehidupannya ini ya, komunikasinya baik itu sulit ya judul ini masuk ya kan. Ya mungkin sekian persen ya. Terkadang mental nun sewu, terkadang anak cerdas juga belum tentu cerdas hati, cerdas pikiran, cerdas akhlaknya. Dia ahli di bidang IT, sholatnya bagus, bisa jadi dia juga terkenal. Jadi relatif lah saya pikir lah. Ya bagaimana pengawasan sehari-hari itu harus itu. Pengawasan seterusnya. Jadi misal kalau boleh, saya salut sama keluarga yang membatasi ya. Jadi jam sekian HP harus dikumpulin bapaknya, HP harus dikumpulin ibunya, terus password yang ngasih harus orang tuanya. Bukan apa ya, tapi memang orang tuanya harus sampai sejauh itu supaya tidak terhindar hal-hal yang merugikan anak, kasihan. Jadi harus ada kesepakatan dalam keluarga itu. Misal kalau di pondok itu kan atau di sekolahan boleh bawa, tapi dikumpulkan jam sekian, diambil jam sekian. Sama di keluarga juga seperti itu seharusnya. Anak-anak boleh pakai HP, jam sekian dikumpulin ke mama ya. Jam sekian dikumpulin ke mama, terus passwordnya harus mama yang bikin, bareng-bareng kita harus tahu. Jadi keterbukaan itu sangat penting, sangat dibutuhkan dalam keluarga. Gitu. Transparansi, apalagi transparansi memanage dia, bagaimana dia minta uang untuk apa, untuk beli ini, mana yang dibeli, itu harus terus ditanya. Tadi minta uang sekian untuk beli apa nak? Sepatu mah. Bagaimana kalau misalnya belinya sama mama aja, misal kita bareng-bareng milih. Kalau dia enggak mau, enggak, aku mau beli sama temen. Mana hasil yang dibeli sepatu tadi mana? Nah, itu harus orang tua harus tahu. Wajib itu. Ya punya. Ini kan ini ya, untuk memerangi judul ini kan nggak bisa sendirian, nggak bisa parsial juga tuh. Iyalah. Ya kan? Jadi harus saling bersama-sama, dan juga saya kira kan peran pemerintah juga signifikan gitu Bu Nyai. Nah, kayak saya tuh melihat gini Bu Nyai. Mungkin Bu Nyai bisa sepakat, bisa juga tidak gitu. Kalau saya melihat tuh sosialisasi dari pemerintah, dari Pemda tuh masih sangat minim gitu. Betul. Itu jauh berbeda misalnya ketika pemerintah tuh bicara larangan rokok. Itu kan luar biasa tuh. Kita kemana-mana pasti
ada itu kan himbauan, ada Ya larangan. karena iklan larangan itu kan dari pabrik rokok juga. Iya kan? Iya toh. Oke. Kan larangan sampai- merokok itu kan ada di iklan rokok itu. Hmm. Di bawahnya ada bahaya merokok begini. Tapi iklannya kan dari pabrik rokok lah. Sekarang judul ini siapa mau bikin iklan pelarangan judul? Ya memang pemerintah ini seharusnya ada kebijakan anggaran yang signifikan untuk mensosialisasikan bahaya judul. Melalui apa? Melalui videotron begitu itu lebih mengena ya mungkin. Betul Bu, setuju. Videotron. Jadi melalui iklan-iklan masyarakat seperti itu. Tidak cukup melalui sosialisasi teori itu tidak cukup. Karena sosialisasi teori itu yalah mari-mari gitu. Tapi kalau di TV, diiklankan di TV, di videotron, ya iklan-iklan yang sekarang era modernisasi, era informasi sudah. Era seperti sekarang ini nggak bisa kalau kita sosialisasinya cukup teori-teori di ruangan, setelah itu tidak ada hasil yang terukur bagi kita. Mungkin itu. Artinya bisa lebih halus gitu ya, misalnya sosialisasi itu masuk di misalnya di tayangan, atau kalau perlu, kalau mungkin gitu punya bisa bikin film gitu loh. Iya, Mas, dalam benak saya mau bicara ini. Okay. Misal bikin seperti serial gitu ya. Serial drama keluarga yang bisa mengemukakan soal kehidupan yang dua kehidupan yang berbeda, antara yang berdampak menerima dampaknya judul dan yang anti judul. Bisa juga melalui serial drama seperti itu. Yang bisa tapi sekarang ini kan juga drama lewat TV juga tidak begitu diminati ya oleh remaja ini. Mereka kan lebih banyak buka YouTube. Ya seharusnya ya melalui YouTube itu bisa menarik bagi mereka. Begitu. Bagus itu kalau memang ada produser-produser yang berpikiran untuk niat membawa misi pendidikan untuk generasi kita dalam menghadapi bahaya judul. Saya rasa bagus. Bagus ya Bu, jadi nggak hanya tontonan tapi ada tuntunan gitu. Betul. Mereka bisa membedakan, bisa memilah, bisa memilih. Dampaknya luar biasa. Aksesnya mudahnya seperti itu, gitu ya. Oke Bu, ini kita kan sudah lebih dari setengah jam nih bicara tentang judul ya. Oh begitu. Nggak terasa Bu, perbincangan kita ini ya. Dan saya kira kalau bicara tentang judul itu ya nggak cukup ini kan sejam 2 jam Bu. Nah, mungkin begini Bu, sebagai pendidik, sebagai anggota dewan ya kan, apa punya sarannya nih ke orang tua supaya bisa meminimalisir anak-anak terpapar judul ini? Monggo. Ya, kesimpulannya saya ulang lagi ya. Yang pertama, orang tuanya itu harus mampu menjadi teladan. Misal mengajak anak-anak untuk disiplin waktu, untuk harus berkumpul jam sekian. Orang tua harus sehari-hari itu harus juga disiplin menjadi teladan. Ayo kumpul, ayo kita sholat berjamaah misal terdukung keluarga itu untuk melaksanakan sholat berjamaah, atau makan malam yang harus bersama. Kemudian ya quality time itu tadi yang quality time itu harus. Terus kalau memang
anak-anak lagi di luar, jangan sampai terlena orang tuanya tidak memantau. Dipantau seterusnya. Adik di mana, Mas di mana? Ayo pulang jam berapa selesai kegiatanmu. Ya memang harus seperti itu. Saat bosan-bosannya anak ya orang tua tidak boleh bosan. Seperti itu. Oke, punya ya. Pemirsa Bangsa Online TV, podcast Bangsa Online, dari diskusi kita bersama Bu Nyai Ma'munah Harun, keluarga menjadi ini kan benteng utama untuk meminimalisir anak-anak terpapar judi online. Saya kira judi online ini harus diperangi bersama-sama karena pemerintah punya visi besar untuk Indonesia Emas 2045 dan dengan ikut menjaga anak-anak tidak terpapar judul, saya kira visi besar ini bisa terrealisasi. Andil dari masyarakat harus ada untuk menciptakan generasi emas ke depan. Oke, saya kira sekian perbincangan kita kali ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Bisa banyak yang bisa kita ambil dari Bu Nyai Ma'munah Harun, tapi waktu yang membatasi kita. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.